Presiden Prabowo Subianto mengatakan RI akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun hal itu hanya akan dilakukan jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Presiden menyampaikan hal tersebut setelah melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 28 Mei 2025 kemarin. Presiden menegaskan RI mendesak two-state solution sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian atas serangan Israel ke Palestina. Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Apakah mungkin Indonesia dengan masyarakat Muslim terbesar akan mengakui Israel secara diplomatik? Bagaimana dengan perjalanan sejarah Presiden RI sebelumnya? Serta isu genosida yang selama ini dihembuskan terhadap masyarakat Gaza Palestina. Bisa jadi ini adalah cara Presiden untuk menghentikan perselisihan antara Israel dan Palestina. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Dan jika Palestina merdeka ataupun diakui, maka Indonesia siap juga mengakui Israel, bahkan siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Dan juga siap untuk menyumbangkan pasukan perdamaian. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi apakah hal itu adalah satu-satunya cara untuk bisa mendukung kemerdekaan Palestina? Malam hari ini kita akan membahasnya, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Malam hari ini sudah hadir bersama kita Pak Nasir Tamara, wartawan senior di antara dua wartawan Asia yang mengikuti perjalanan pulang bersejarah Ayatullah Khomeini, dan tentunya pengamat politik Timur Tengah. Selamat malam Pak Nasir. Selamat malam. Sehat Pak? Selamat sehat. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan tentunya melihat bagaimana hubungan internasional negara-negara yang kemudian hadir di Indonesia, termasuk terakhir Presiden Prancis ini, kita akan membahasnya juga bersama dengan Bu Susi Sri Suparin, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia. Bu Susi, apa kabar? Baik, terima kasih sudah hadir lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Bu Monique Ritschker, aktivis pro-Israel, serta bergabung melalui sambungan Zoom dari PCO ada Kang Ujang Komarudin. Selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Mbak Ken. Oke, baik. Pak Tamara, Bu Susi. Oke, untuk membuka dan Bu Monique. Ya, untuk membuka perbincangan kita malam hari ini, Kang Ujang, tentu kita ingin tahu secara clear terlebih dahulu makna dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena ini kemudian menjadi penting atas nasib kemerdekaan Palestina. Sikap Pak Presiden tidak pernah berubah dan tidak boleh ditafsirkan lain-lain, ya, tidak boleh dibelokkan, tidak boleh juga ada tafsir yang ganda. Dan Pak Presiden sudah mengatakan sangat jelas, sangat clear bahwa begitu negara Palestina diakui Israel, siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini kan kata-kata yang sangat clear, sangat jelas, yang tidak bisa dimaknai ganda, ya, tidak bisa ditafsirkan dengan lain-lain. Oleh karena itu, yang harus menjadi titik tekan bagi kita semua adalah kemerdekaan rakyat Palestina. Yang kita sama-sama tahu sampai hari ini dibombardir, dibantai, dan ini harus ada solusi. Solusi yang diberikan oleh banyak negara di dunia, khususnya Indonesia. Kita paham dan sama-sama tahu bahwa Indonesia, negara terbesar ya, Muslim di dunia, harus punya kontribusi besar juga untuk sama-sama senasib sepenanggungan dengan rakyat Palestina. Oleh karena itu, sikap Bapak Presiden tidak bisa ditafsirkan lain-lain, sangat clear bahwa kemerdekaan Palestina itu wajib. Kalau Palestina sudah merdeka, kalau Palestina sudah berdaulat, kalau rakyat Palestina sudah menggenggam kemerdekaan dan kedaulatannya, baru Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, seperti itu. Oke, baik Pak Nasir, tidak bisa ditafsirkan ganda. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi Pak Nasir melihat bagaimana Presiden Prabowo menyampaikan ini secara konteks kemudian bersama dengan Presiden Prancis, negara Eropa yang mungkin cukup vokal ya, menyuarakan juga mengenai kemerdekaan Palestina. Seperti apa Pak Nasir? Pak Presiden, Pak Prabowo itu paham geopolitik dan yang berubah.
terjadi perubahan besar sekali dalam 2 minggu terakhir, yaitu sikap Amerika yang tadinya sangat dekat dengan Israel, kemudian sesudah kunjungan dari Trump ke Timur Tengah, dia berubah. Dia tidak ke Israel, dia membuka kontak dengan Houthi, dia berjabatan tangan dengan pimpinan Suriah yang dulunya dianggap teroris kan, dan itu membuat kaget seluruh dunia. Jadi ya Pak Prabowo membaca bahwa kalau Amerika sebagai pembela terbesar Israel sudah renggang jaraknya, maka inilah kesempatan untuk masuk. Baru bisa mempengaruhi Israel. Dan dia menggunakannya pada kedatangan Presiden Macron. Seorang presiden dari negara anggota Dewan Keamanan. Dan negara yang mempunyai nuklir. Negara yang dekat dengan dunia Arab dan membantu juga banyak sekali Palestina, Lebanon semuanya. Ada persamaan. Dan momentumnya itu kalau nggak sekarang kapan lagi? Jadi ini sebuah. Jadi timingnya pas betul. Ini master politics ini yang bisa begini, membaca tren politik, geopolitik dunia dan memanfaatkan dengan kunjungan seorang presiden dari Uni Eropa, pendiri Uni Eropa yang mempunyai nuklir dan juga anggota Dewan Keamanan seperti disebutkan tadi. Itu sesuatu modal yang sangat besar yang membawa Indonesia ke panggung internasional lebih jauh lagi. Nah, sikap Presiden Prabowo ini termasuk menekan atau tekanan yang cukup besarkah kemudian kepada Israel sehingga bisa memberikan kemerdekaan kepada Palestina, Pak Natsir? Bukan tekanan, malah dia membujuk secara diplomasi. Ayolah, berikanlah kemerdekaannya kepada Palestina. Hentikanlah pembantaian. Kan itu ngomongnya begitu kan? 500.000 orang terancam kan? 100.000 orang sudah celaka. Kemudian Israel juga mengancam nantinya kalau dilakukan ini semua negara-negara Eropa dengan diajak oleh Macron dan Inggris mengakui Palestina, mereka mulai mengancam bahwa sebagian wilayah dari West Bank, tepi barat juga akan diduduki oleh Israel. Ini dalam proses tawar-menawar diplomasi. Oke, baik. Menarik Pak Natsir. Bu Susi juga kita tahan dulu perbincangan kita karena kami ingin mengundang narasumber satu lagi yang akan bergabung bersama kita. Sudah hadir di studio Ibu Monique Rizker, aktivis pro Israel. Selamat malam Bu Monique, silakan bergabung bersama kami di sini. Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Silakan bergabung bersama dengan Bu Susi dan juga Pak Natsir. Selamat malam. Oke, baik. Sambil menunggu Bu Monique tarik napas sejenak dulu, saya bergeser dulu ke Bu Susi. Bu Susi, ini kalau kita bicara mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menyatakan siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Padahal kalau kita melihat sejarah juga mencatat hubungan Indonesia dengan Israel secara diplomatik tidak pernah ditandai baik-baik saja begitu. Bahkan Menlu terakhir Bu Retno juga menyatakan tidak akan membangun persahabatan dengan Israel. Bagaimana Bu Susi? Diplomasi itu adalah cara mengelola hubungan antar negara atau hubungan antar kelompok sehingga memang harus dilakukan dan kebetulan seperti Pak Natsir sendiri menyatakan Pak Prabowo bisa membaca pergeseran geopolitik. Yang saya garis bawahi adalah Pak Prabowo mungkin belajar dari Donald Trump tentang transactional diplomacy, tentang deal making diplomacy. Sehingga kalau misalnya sampai membuka hubungan dengan Israel, itu ada conditionsnya, yaitu conditionsnya harus ada two-state solution. Dalam hal ini, Pak Prabowo berani menyatakan kepada Amerika, bukan hanya Abraham Accord yang penting, tetapi two-state solutions adalah solusi. Jadi kalau Indonesia mau menjadi penengah atau ikut mendamaikan, dia harus membuka hubungan dengan Israel. Kalau tidak kan bagaimana berhubungan dengan negara tersebut, karena tidak ada hubungannya. Kalau misalnya mau mendamaikan dua kan dia harus netral di tengah. Oke, baik Bu Susi, di tengah keberanian Presiden Prabowo katakanlah menjadi penengah ya di tengah konflik yang terjadi antara Palestina dan juga Israel, bagaimana efek ataupun juga dampaknya terhadap persahabatan dengan negara-negara lain? Negara yang mana nih? Negara lain yang mana? Entah maksudnya, Eropa, kemudian Timur Tengah begitu. Ini ada kaitannya dengan tarif 47% dari Amerika Serikat. Dia akan menyatakan, kalau kamu mau saya jadi baik dan tidak melawan, kamu juga harus memberikan kesempatan bahwa negara Palestina itu bisa diwujudkan. Jadi jangan hanya bicara tentang Abraham Accord, tapi juga mendamaikan dengan mendirikan two-state solution sebagai solusi terakhir. Oke, baik. Mbak Monique, ini kita tadi sudah membahas bagaimana kemudian kesiapan dari Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan kemudian diikuti dengan sikap
siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Mbak Monik melihatnya seperti apa? Ya, pertama saya bersyukur karena ada Presiden Indonesia yang sedang menjabat berani menyatakan akan mengakui Israel sebagai negara. Ini sesuatu yang menurut saya sebuah langkah besar, sebuah terobosan, karena selama ini narasi yang disampaikan oleh seorang Presiden Indonesia biasanya adalah mengecam Israel. Narasi yang disampaikan biasanya berkisar tentang penjajahan Israel oleh Palestina. Tapi sekarang ada kemajuan, yakni akan mengakui Israel sebagai negara. Nah, ada hal yang menarik menurut saya. Permintaan syarat dari Presiden Prabowo itu berat sekali. Betul, ini yang kemudian menjadi penting, Mbak. Syaratnya adalah harus mengakui kemerdekaan Palestina terlebih dahulu. Pertanyaan saya kepada Presiden Prabowo yang terhormat, apakah Palestina sudah mengakui Israel sebagai negara dengan ibu kota Yerusalem? Harusnya Indonesia permintaannya adil. Israel mengakui Palestina, Palestina juga mengakui Israel. Ini kita belum membahas Israel dan Indonesia, Mbak. Paham ya maksud saya? Baik. Kita tangkap. Itu pertanyaannya. Mungkin apakah Palestina sudah mengakui Israel sebagai negara dengan ibu kota Yerusalem? Baik. Coba kita tanyakan kepada kantor komunikasi kepresidenan yang mungkin lebih tahu jawabannya. Betul. Kang Ujang mungkin bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Mbak Monik begitu. Seperti apa Kang Ujang jawabannya? Ini kan pertanyaan yang tentu tidak bisa dijawab oleh kami ya. Tadi pertanyaan apakah Palestina mengakui Israel, tentu itu adalah bagian daripada ranah yang lain dari kami. Yang pasti harus kami jelaskan bahwa sikap Presiden tidak pernah berubah. Pemerintah juga tidak berubah dengan kemerdekaan Palestina tersebut. Jadi tadi kalau saya perlu menjelaskan kembali ya bahwa Pak Presiden itu pernyataannya begitu negara Palestina sekali lagi diakui Israel, siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini kan menjadi kata-kata yang menurut hemat kami begitu luar biasa, yang ujung-ujungnya adalah menyatukan ya dua negara agar bisa ya berdamai begitu. Tapi inti dari pernyataan Pak Presiden adalah kemerdekaan Palestina itu, kemerdekaan yang harus dimiliki dan didapatkan atau diperoleh oleh rakyat Palestina yang hari ini masih ditindas. Jadi dari zaman Bung Karno ya, dari presiden-presiden sebelumnya hingga Pak Prabowo, sikap itu tidak pernah berubah. Tadi kalau ada kemajuan yang disampaikan oleh Bu Monik, poinnya adalah sebenarnya bukan poin membuka hubungan diplomatik ansih, tetapi tadi syarat yang jelas yaitu kemerdekaan. Jadi kalau tidak ada kemerdekaan, tidak ada hubungan diplomatik itu. Jadi kemerdekaan ini menjadi inti dari pernyataan dari Bapak Presiden. Oleh karena itu kami yakin ini adalah Pak Presiden yang betul-betul paham betul. Tadi Pak Nasir ya, Bu Susi mengatakan dengan begitu luar biasa bahwa Pak Presiden paham betul dengan geopolitik saat ini. Dan Bapak Presiden ini kan pergaulannya sangat luas dan dekat dengan banyak kepala negara dan kepala pemerintahan di berbagai macam dunia. Bahkan kalau kita lihat approval rating negara-negara pemimpin G20 itu nomor 1 Pak Presiden approval ratingnya. Oleh karena itu tadi kepedulian Pak Presiden terhadap Palestina yaitu kalau ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel ya syaratnya adalah kemerdekaan itu sendiri bagi rakyat Palestina. Jadi highlightnya adalah syarat utama dulu harus dipenuhi. Palestina merdeka dulu. Mungkin Pak Nasir nanti juga bisa ikut menanggapi apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari Mbak Monik. Tapi usai jeda ya, Bapak Ibu semuanya, kami akan kembali hadir untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Ini yang masih panas tentunya dan masih menjadi perhatian publik mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia siap mendukung kemerdekaan Palestina dan juga siap mengakui Israel serta membangun hubungan diplomatik jika kemudian juga Israel mengakui Palestina merdeka. Pak Nasir mungkin bisa membantu menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Mbak Monik. Ini bicara soal siapa mengakui siapa merdeka begitu. Gimana Pak Nasir? Begini, itu nggak mudah karena konflik ini konflik
internasional yang paling lama dunia. Dari tahun 47 kan. Dan banyak sekali korban. Korbannya dari pihak Palestina, tapi Presiden Iran juga. Perdana Menteri Yitzhak Rabin sendiri. Beliau permakarsa perdamaian kan, melalui Oslo, Madrid, segala macam. Tapi kemudian beliau dibunuh oleh orang Israel sendiri kan. Jadi di setiap kelompok itu ada yang nggak suka dengan sikap-sikap untuk perdamaian kayak gitu. Jadi ruwet banget. Karena masalah Israel ini kan ratusan tahun ya, tidak punya negara. Ada yang bilangnya ribuan ya, tapi saya bilang ratusan aja kan. Realitasnya kan beda-beda gitu kan. Dan mereka nggak punya. Misalnya kalau orang Islam kan di tanah Arab ada negaranya kan. Kemudian juga kalau orang Kristen di Eropa, juga Timur Tengah juga ya kan. Kalau orang Buddha udah jelas ya kan, di Tiongkok banyak gitu. Orang Hindu di India. Tapi kan melalui deklarasi Balfour 1 abad lebih yang lalu baru ditetapkan bahwa orang Palestina harus punya tanah, homeland. Dan waktu itu aja di mana tempatnya kan diperdebatkan. Apakah Amerika Latin, apakah Timur Tengah, ataukah di Asia. Jadi konflik begitu lama, tentunya dengan korban begitu besar, tentunya nggak mudah menyelesaikannya. Kita berpikir itu dulu. Aktornya pun luar biasa. Aktor besar, dulu itu 2 superpower, Amerika Serikat dan Rusia udah ikut. Sekarang Cina masuk ke dalamnya. Semua aktor yang mempunyai persenjataan, uang yang sangat besar. Lalu middle countries, kayak Turki, kayak Indonesia kan, sekarang mulai. Buat kita dari kacamata Indonesia, kita ini kan middle power ya gitu ya. Yang dulunya itu middle power itu topnya kan Turki, karena dia anggota NATO juga ya. Tapi Indonesia dari zaman Bung Karno itu sudah top dari leader of middle power. Datang kembalinya lagi Prabowo. Ini membawa Indonesia ke panggung internasional dengan lantang kayak gitu. Nantinya suara Indonesia ini, karena Indonesia itu penduduknya mayoritasnya dari 280 juta itu Muslim ya kan. Jadi mempunyai bobot tersendiri di mata dunia gitu. Lebih banyak daripada Turki yang dulu semua negara Timur Tengah itu kan di bawah Turki kan. Baru Perang Dunia Pertama selesai, itu dibagi-bagi kan gitu kan. Oleh Inggris, oleh Perancis gitu kan. Jadi paham ini dulu sejarah. Yang sekarang terjadi adalah ikut campurnya seluruh dunia. Dan kalau saya bilang, ada kegagalan diplomasi dari Israel. Karena semua negara yang dulu mendukung, Amerika Serikat sekarang marah. Sekarang berbalik. Kemudian Perancis dulu mendukung marah. Inggris juga marah. Kemudian banyak negara-negara yang dulunya nggak banyak ngomong tiba-tiba mengakui Palestina kayak gitu. Jadi ini sebuah PR yang sangat besar berat sekali buat Israel. Bisa-bisa Israel itu menjadi semacam paria dari hubungan internasional. Dan ini dampaknya kan bisa dikucilkan. Kita bisa lihat dulu yang dikucilkan kayak gitu. Iran dikucilkan pernah kan? Korea Selatan pernah dikucilkan? Banyak sekali. Dan apakah nantinya Israel akan dikucilkan seperti itu juga? Karena begini, 12 Juni ini ada KTT antara Prancis dan Saudi Arabia di Paris. Membicarakan two-state solution yang disebut oleh Jenderal Prabowo. Dan kemudian 3 hari kemudian mereka akan terbang ke New York. PBB. PBB akan membawa isu itu. Dan nantinya bukan mungkin itu suatu perjuangan besar buat Israel. Dengan Amerika yang mungkin abstain. Kalau Amerika abstain aja, Israel kalah gitu. Karena selama ini yang memveto banyak rencana undang-undang gitu ya. Baik, di sana kan Amerika sehingga nggak jadi merugikan Israel. Nampaknya eskalasi atas upaya untuk bisa mendukung kemerdekaan Palestina terus terjadi. Dan sini ada peran Indonesia yang sangat penting. Peran Indonesia sangat penting di sini. Sebelum kita ke Bu Susi dan juga ke Kang Ujang, Mbak Monik mungkin menanggapi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Nasir juga. Ini Israel juga punya PR besar loh, beban yang besar juga. Ini ada kesalahan diplomatik nampaknya yang dilakukan Israel. Kesalahan diplomatiknya Israel adalah setiap kali menawarkan perdamaian kepada Palestina, Palestina itu menolak. Bukan hanya di tahun 1993 dengan jabat tangan Oslo yang bersejarah karena akhirnya Yasser Arafat sebagai pemimpin PLO, Perdana Menteri Yitzhak Rabin yang kemudian terbunuh, atau Shimon Peres, mereka mendapatkan Nobel Perdamaian. Tapi kemudian setelah Israel memberikan tanah untuk menjadi negara Palestina,
gitu ya, menjadi negara Palestina di Yudea dan Samaria yang sekarang disebut tepi barat, Palestina tetap tidak mau menjadi negara. Kenapa? Karena Palestina maunya ibu kotanya adalah Yerusalem. Padahal sekarang ini, pada saat kita bicara, ada 193 negara seluruh dunia. 147 negara sudah mengakui Palestina sebagai negara. Artinya, apakah perlu Israel mengakui Palestina sebagai negara? Menurut saya ini hanya retorika saja. Pada kenyataannya, faktanya, Israel justru yang ngasih tanah. Tanpa tanah, bagaimana caranya negara Palestina mau berdiri? Baik, Mbak Monik, kita tahan dulu sampai di situ. Bu Susi mungkin bisa menjawab ini syarat-syarat negara berdaulat, negara merdeka ini seperti apa? Perlu pengakuan dari Israel kah, Bu Susi? Dewan Keamanan harus menentukan, karena selama ini kan selalu diveto oleh Amerika Serikat. Jadi kalau sementara veto itu masih berlaku selama masa Biden, tidak bisa berkutik, karena apapun yang dilaporkan kepada Dewan Keamanan nggak pernah diakui oleh Amerika Serikat. Tentunya kalau Donald Trump merasa dia mempunyai cukup dukungan dari Red States, ya, dia akhirnya bisa menentukan, saya tidak suka orang yang dibunuh, gitu kan? Dia bilang begitu, saya tidak suka orang yang dibunuh di Ukraine maupun di Palestina, sehingga dia mulai menjaga jarak. Sehingga ini adalah peluang yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan oleh Perancis dan Indonesia tag along. Sehingga ikut dengan Perancis yang sebenarnya kedudukannya jauh lebih kuat di Dewan Keamanan PBB. Oke, baik. Kang Ujang, ada sejumlah agenda penting di depan yang dimana Indonesia bisa mengambil peran cukup penting di dalamnya seperti yang disampaikan Pak Nasir tadi. Ada kemudian KTT, Perancis dan juga Arab Saudi dan nanti kemudian dilanjutkan di PBB. Bagaimana kesiapan Indonesia untuk betul-betul bisa mengimplementasikan apa yang menjadi niatan dari Presiden Prabowo Subianto mendukung kemerdekaan Palestina? Selama Pak Presiden dilantik sudah beberapa kali memberikan statement dan bantuan kepada rakyat Palestina, dan itu tidak pernah diragukan. Oleh karena itu kami yakin konsistensi Bapak Presiden, kami juga sebagai bagian daripada pemerintah untuk komitmen menjaga hubungan dengan Palestina dan dengan negara-negara lain untuk kemerdekaan Palestina itu. Jadi inti dari semua perdebatan diskusi kita hari ini, bagaimana Palestina bisa merdeka, bagaimana anak-anak Palestina bisa diselamatkan, bisa makan, tidak kelaparan, tidak dibantai. Ini kan yang perlu diselamatkan oleh banyak negara termasuk oleh Indonesia. Oleh karena itu sebagai saudara ya, kami sebagai penduduk muslim terbesar ya, tentu kepedulian kami itu bagian daripada bukan hanya kemanusiaan tapi perintah konstitusi kita, perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bagian daripada anak-anak Indonesia, bagian daripada anak bangsa untuk peduli kepada rakyat Palestina. Jadi kemerdekaan itulah yang kami harus dorong, harus kami perjuangkan ya sebagai bangsa dan sebagai pemerintah. Demikian Mbak Ken. Oke, dan syaratnya betul-betul sudah jelas, valid dan tidak bisa ditawar bahwa kemudian kemerdekaan Palestina ini yang kemudian menjadi syarat utama sehingga nanti bisa dibicarakan membangun hubungan diplomatik dengan Israel di kemudian hari. Ya, wajib Palestina merdeka dulu. Palestina harus hilang dari penjajahan dulu. Jadi penjajahan Israel harus dihilangkan. Itu yang harus kita selesaikan dulu. Oleh karena itu dari berbagai macam konflik ya, dari masa lalu, saat ini dan ke depan. Nah, Pak Presiden, disitulah ruang di mana Bapak Presiden untuk memberi kontribusi kepada dunia bahwa Indonesia tidak pernah berubah sikapnya. Bahwa dari zaman ke zaman, dari presiden ke presiden, khususnya Bapak Prabowo, sikapnya sangat jelas bagaimana rakyat Palestina bisa merdeka. Kami ke sana arahnya, pemerintah begitu, Mbak Ken. Oke, baik. Kemerdekaan Palestina dan two-state solution, inikah satu-satunya jalan kemudian untuk bisa mendukung kemerdekaan Palestina? Nanti dijawab dan dijelaskan Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu. Ini kita akan berlanjut lagi pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda.
Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda sejumlah informasi yang kami rangkum tentunya pemirsa mengenai bagaimana hubungan Indonesia dan juga Israel. Sejarah mencatat tentunya bagaimana perjalanan hubungan Indonesia-Israel ini, di mana Presiden Soekarno yang tidak meladeni pendekatan pejabat-pejabat Israel dan mengadopsi kebijakan pro-Arab sebagai bagian dari sikap anti-kolonial. Dan penolakan delegasi Israel dan Republik Tiongkok atau Taiwan dalam ajang Asian Games 1962 di Jakarta atas desakan negara-negara Arab dan Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah Indonesia menolak menerbitkan visa untuk delegasi Israel dan juga Taiwan. Ini kita mencoba kembali mengulang ingatan bagaimana hubungan Indonesia dan Israel, dan pada November 1972 militer Indonesia membeli sejumlah radar kontra baterai untuk akurasi artileri dari BUMN Israel, Israel Military Industries. Dan selanjutnya pada bulan Maret 1974, 27 perwira dan 90 anggota ABRI dikirim untuk belajar radar artileri dan pengintaian darat beserta Elin dan Sigin bersama pasukan pertahanan Israel selama 2 bulan, yaitu bulan Januari 1975. Serta di tahun 99, usai jatuhnya Orde Baru, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menyatakan ingin membina hubungan dengan Israel meski hanya di sektor ekonomi dan perdagangan. Di tahun 2005 pemirsa, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa pembukaan hubungan diplomatik penuh dengan Israel hanya akan terwujud apabila solusi 2 negara sudah tercapai antara Israel dan Palestina. Kembali disebut two-state solution di situ. September 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak membuka hubungan diplomatik resmi dan mengatakan komunikasi apapun antara pejabat Indonesia dan Israel harus membahas upaya membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Dan pada Perang Lebanon 2006, Indonesia mendesak Israel menarik pasukannya dari Lebanon. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa tim nasional tenis Indonesia ditarik dari Fed Cup di Israel. Dan pada Maret 2016 serta Oktober 2018, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mendukung normalisasi hubungan dengan Indonesia. Ia melihat banyak kesempatan kerjasama bilateral. Akan tetapi Indonesia menolak dan menyatakan bahwa normalisasi akan dipertimbangkan apabila Palestina meraih kemerdekaan. Dan di tahun 2019 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 tentang hubungan luar negeri oleh Pemda dalam bab 10 hal khusus nomor 150.isi peraturan tersebut, dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina. Oleh karena itu Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel. Kembali ditegaskan bagaimana sikap Indonesia, itulah tadi perjalanan cukup panjang tentunya hubungan antara Indonesia dan Israel. Mbak Monik melihat bagaimana sejarah perjalanan Indonesia dari awal, nampaknya para pemimpin Indonesia juga tegas untuk seperti tunggu dulu, menjaga jarak dulu dengan Israel karena syarat utamanya konsisten sejak awal, mendukung Palestina merdeka meskipun ya ada hubungan dagang yang dijalin oleh Israel. Seperti apa Mbak Monik? Iya, betul. Ada hubungan dagang yang dijalin antara Israel dengan Indonesia. Dan setiap tahun disajikan datanya oleh BPS, Badan Pusat, Biro Pusat Statistik kita. Dan yang menarik juga adalah kita sudah punya kedutaan besar Palestina di Indonesia. Ya. Kalau Palestina belum merdeka, maka kedutaan besar Palestina yang ada di Jakarta itu ilegal. Oke. Nah, jadi sekarang yang kita sedang bicarakan selalu narasi Palestina belum merdeka. Padahal Palestina sudah punya presiden, Mahmud Abbas. Yang tahun ini umurnya sudah 89 tahun dan sudah menjadi presiden Palestina sejak 2005. Jadi bisa dibayangkan kita sebetulnya harus mendefinisikan dulu kemerdekaan Palestina itu seperti apa. Oke. Supaya masyarakat publik juga ngerti. Karena belum merdeka tapi sudah ada hubungan dagang. Kedutaan besar Palestina di sini. Kita tidak punya hubungan diplomatik resmi, yang ada informal. Makanya bulan September 2023 sebagai wakil dari pemerintah Indonesia, Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto pergi ke Yerusalem menandatangani nota kesepahaman
MOU untuk menjalin hubungan resmi antara Israel dan Indonesia. Oke, dan hasilnya? Hubungan dagang dulu. Ini baru MOU. Oke. Akan dideklarasi atau akan diumumkan resmi oleh pemerintah. Oke. Kapan waktunya? Saya tidak tahu karena saya bukan pemerintah. Oke. Baik, itu yang diketahui. Jadi, tentunya. Ya. Yang saya ingin garis bawahi, narasi yang kita bangun ini loh Mbak. Oke, soal kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan, definisinya seperti apa? Karena sudah ada kedutaan besar. Oke, baik Mbak Monik. Pak Nasir, the definition of independent. Apa kemudian bagaimana mengartikan kemerdekaan yang dimaksud ini dan membahas mengenai two state solution yang sebelumnya juga sudah konsisten ternyata dibahas oleh para pemimpin negeri ini? Kemerdekaan sebuah negara itu kan memiliki wilayah, memiliki tentara juga, angkatan perangnya, memiliki polisi, memiliki hubungan diplomatis, menjadi anggota dari PBB, baru negara itu menjadi lengkap. Sekarang itu Palestina secara legal kan cuma peninjau dari PBB kan, makanya yang dilakukan oleh Palestina itu ikut melalui badan-badan PBB, mengakui mereka. Yang terakhir WHO. Dia Palestina diterima sekarang WHO, sebelumnya UNESCO segala macam. Jadi jalannya itu melingkar Palestina karena dia belum diakui oleh PBB sebagai anggotanya secara legal. Jadi definisinya itu udah jelas lah ya kayak gitu kan. Jadi masih ada step yang harus dilalui. Bagaimana dengan kedutaan kalau besar? misalnya nanti suatu saat saya ditahan. pakai legalnya apa yang diakui oleh PBB kan, itu saya pakai itu karena PBB itu kan ratusan negara yang bersidang secara reguler kan, itu pegangan saya. Sekarang kita melihat gini, penting sekali mencari jalan damai ini ya. Jadi apa yang diusulkan oleh Presiden Prabowo dan Macron itu supaya hentikan peperangan karena itu membunuh lebih dari 50.000 orang dan kemudian mengusir begitu banyak orang, membuat sengsara 500.000 orang yang sekarang itu, hentikan dulu, damai, kita cari nafas. Artinya gini, kalau tidak ada perdamaian bisa perangnya berkobar lebih jauh lagi. Oke, itu tujuan besarnya. Nah, jadi ini nantinya bisa misalnya kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, dulu kan salah satu pendukungnya. Kemudian Israel kan sebutkan minggu lalu aja tuh akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir, akan terjadi perang dunia kan. Apakah kita mau? Jangan sampai itu terjadi. Karena Presiden Prabowo mengusulkan jalan ini supaya tidak terjadi perang dunia baru. Karena perdamaian dunia kemudian yang menjadi misi utama. Baik, karena Pak Nasir. ada momentum satu. Pak Trump ini orangnya thinking out of the box. Siapa yang bisa mengira bahwa dia akan menjadikan Korea Utara menjadi sahabat Amerika Serikat? Baik Pak Nasir. Coba Bu Susi kita mungkin melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Nasir. Itu tadi juga definisi dari kemerdekaan, bagaimana mendorong two state solution ini menjadi satu-satunya jalan untuk kemerdekaan Palestina, Bu Susi? Palestina hanya punya otoritas Palestina, dia bukan negara. Kedutaan di sini dibiayai oleh Kemenlu, RI. Jadi itu bukan uang dari Palestina, tapi uang Indonesia untuk membantu agar Palestina bisa wujud. Jadi kalau misalnya General Assembly atau Dewan Keamanan dibungkam oleh abstainnya Amerika Serikat, ini yang harus kita berdoa agar Donald Trump tidak akan abstain, tidak veto. Itu kemudian yang kita harapkan tentunya ya. Karena kita semua butuh perdamaian, karena perdamaian itu juga mengambil teknologi-teknologi yang ada di Israel untuk membantu, misalnya Telkom kita juga pakai teknologi Israel. Hanya karena hubungan itu bersyarat, ya kita harus akui bahwa ada dua negara sekarang yang paling penting, yaitu Saudi Arabia dan Prancis. Indonesia tinggal mengimplementasikan apa yang nanti akan menjadi solusi mereka. Baik Kang Ujang, Indonesia tinggal mengimplementasikan. Ada kemudian dua negara di depan yang kemudian sudah mulai mendorong ini, Prancis dan juga Arab Saudi. Seperti apa juga menjawab hubungan-hubungan informal yang tadi disampaikan oleh Mbak Monik antara Indonesia dan juga Israel, Kang Ujang? Pak Presiden ini kan punya banyak kawan ya di banyak negara. Artinya dari sebelum menjadi presiden sudah bersahabat dengan tokoh-tokoh dunia. Oleh karena itu dengan Arab Saudi, dengan MBS itu sangat dekat. Dengan Macron juga sangat dekat. Dengan beberapa petinggi negara-negara lain juga sangat dekat. Ini kan menjadi modal, menjadi dasar, menjadi pijakan bahwa tentu komunikasinya akan lebih mudah
dalam konteks personal maupun diplomasi government to government ya, antara negara dengan negara, antara pemerintahan dengan pemerintahan. Nah ini yang tentu ruang ini akan digunakan dan dimanfaatkan oleh Bapak Presiden dengan sebaik-baiknya untuk mendorong seutuhnya kemerdekaan Palestina. Tentu dengan dukungan banyak negara ya, Prancis, Arab Saudi dan seluruh negara yang ada di PBB. Kami yakin perjuangan Bapak Presiden ini baru dimulai ya, terus bergerak, terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina seutuhnya sehingga betul-betul rakyat Palestina tidak dijajah lagi, tidak dibantai lagi, dan kita ingin Palestina merdeka. Seperti itu. Oke, kita tunggu implementasinya dari Presiden Prabowo Subianto, tentunya menunjukkan bagaimana peran penting dari Indonesia dan komitmennya betul-betul untuk bisa mendukung kemerdekaan Palestina. Tentunya misi utamanya untuk perdamaian dunia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Nasir, Bu Susi, Mbak Monik, terima kasih juga Kang Ujang malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.